Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penjelasan sebab akibat. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Ulinuha dengan NPM 20.01.01.0031. Yang kedua ada Ika Lestari 20.01.01.0034, dan saya sendiri Wahyu Fane Astuti dengan NPM 20.01.01.0040. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang dua jenis penjelasan. Yang pertama tentang penjelasan kausal fisik, dan yang kedua tentang penjelasan kausal perilaku. Kausal fisik di sini digunakan dalam arti luas yang mencakup tidak hanya bidang ilmu fisika tetapi juga bidang kimia, geologi, biologi, ilmu saraf, dan ilmu-ilmu alam lainnya. Latar belakang fisik mencakup kondisi umum di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dalam kasus pertanyaan tentang roket, misalnya, latar belakang fisik mencakup fakta meteorologis seperti suhu lingkungan, tekanan atmosfer, kelembapan relatif, dan sebagainya. Namun, kondisi umum ini hanya menganggapnya remeh. Ketika hal-hal tersebut tidak bisa, maka hal-hal tersebut mungkin perlu diperhatikan. Misalnya saja, kita jika sedang mengemudi di hari yang sangat panas, kita dapat mencatat hal tersebut sebagai bagian dari penjelasan kita tentang penyebab ban kempes. Lebih penting lagi, latar belakang fisik suatu peristiwa mencakup peristiwa apapun yang kita tentukan sebagai penyebab langsung atau langsung dari fenomena tersebut. Namun, ada komplikasinya. Lebih dari satu rantai penyebab berkontribusi terhadap terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua ada kausal perilaku. Ini adalah permintaan penjelasan kausal perilaku, penjelasan yang mencoba menjelaskan penyebab perilaku dalam kaitannya dengan psikologi, ilmu politik, sosial, sejarah, dan ekonomi, serta ilmu perilaku dan sosial lainnya. Yang juga termasuk dalam penjelasan kausal perilaku adalah penjelasan perilaku dalam istilah psikologi akal sehat, yaitu dalam kaitannya dengan alasan atau motif. Seperti penjelasan kausal fisik, banyak penjelasan kausal perilaku memberikan informasi latar belakang yang relevan dan sebagai tambahan berupaya mengidentifikasi penyebab langsung atau tidak langsung dari hal tersebut. Namun dalam kasus ini latar belakang sebab akibat bersifat historis dan mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, atau psikologis. Faktor mana yang paling bergantung pada minat dan pengetahuan kita. Kecukupan penjelasan konsep relatif. Meskipun demikian, syarat minimal tertentu harus dipenuhi oleh setiap penjelasan jika ingin bermanfaat bagi seseorang. Bahwa suatu penjelasan tidak boleh bertentangan, tidak jelas, ambigu, atau tidak sesuai dengan fakta atau teori yang sudah ada, mungkin tidak perlu dikatakan lagi. Poin konseptual yang perlu dikaji lebih dekat di sini ada pentingnya testabilitas, penjelasan yang tidak dapat diuji, dan penjelasan melingkar, serta yang terakhir kompleksitas yang tidak perlu. Yang pertama ada pentingnya testabilitas. Kausal fisik menghasilkan ekspektasi. Jika toilet bocor menunjukkan adanya genangan air, Anda mengira airnya dingin. Anda berharap lantai tetap kering jika Anda memperbaiki kebocorannya. Jika alasan sakit kepala Anda tidak berkembang adalah karena Anda mengkonsumsi Hikem. Anda memperkirakan pilek tidak akan berkembang di masa mendatang saat Anda mengonsumsi Hikem. Anda berpikir
penjelasan pertama Anda mungkin tidak benar atau Anda tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang kedua, tentang penjelasan yang tidak dapat diuji. Jelas ada sesuatu yang salah dengan penjelasan yang mengarah pada prediksi yang salah. Namun terkadang suatu penjelasan menghasilkan prediksi yang tidak sama atau berarti tidak sepenuhnya sama. Jika Anda memprediksi sama sekali, penjelasan seperti ini dikatakan tidak dapat diuji. Menghasilkan prediksi yang tidak berarti atau tidak sama sekali sama buruknya dengan membuat perilaku yang salah. Yang ketiga ada penjelasan melingkar. Di sini penjelasan melingkar adalah penjelasan yang menyatakan kembali dirinya sendiri. Mengapa kepala pelayanan yang berbicara dengan aksen Inggris dibayar lebih? Karena mereka mendapat lebih banyak uang. Kenapa lantainya basah? Karena ada air di atasnya. Karena penjelasan ini hanya mengulangi apa yang seharusnya dijelaskan, maka penjelasan tersebut tidak menghasilkan prediksi yang berarti. Yang terakhir ada kompleksitas yang tidak perlu untuk alasan yang baik. Kompleksitas yang tidak perlu dianggap tidak digunakan dalam suatu penjelasan. Mudah untuk melihat alasannya jika kita melupakan penjelasan sebab akibat pada suatu saat itu dan memikirkan dua penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu, misalnya membangun pagar. Selanjutnya ada pembentukan hipotesis. Pernyataan yang menyatakan bahwa X menyebabkan atau menyebabkan Y dapat diajukan sebagai hipotesis dan bukan sebagai klaim. Hipotesis merupakan penjelasan sebab akibat yang ditawarkan untuk penyelidikan atau pengujian lebih lanjut. Saat Anda berhipotesis, Anda belum menyatakan penjelasannya. Anda menawarkan apa yang menurut Anda merupakan penjelasan yang mungkin. Seringkali, ketika kita memikirkan penyebab sesuatu, penalaran kita terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membentuk hipotesis, dan yang kedua adalah menguji hipotesis. Ini merupakan kegiatan yang terpisah dan berbeda, walaupun melibatkan prinsip-prinsip tumpang tindih. Kemudian ada metode perbedaan. Menghasilkan hipotesis sebab akibat membutuhkan kecerdikan dan pemikiran yang jernih. Jika sesuatu yang tidak bisa terjadi dan kita ingin mengetahui apa penyebabnya, dan jika kita kemudian menemukan bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi, kita harus mencurigai hal tersebut sebagai kemungkinan penyebabnya. Jika kita tiba-tiba sakit setelah makan sushi untuk pertama kalinya, hipotesis yang masuk akal merupakan susilah yang menyebabkan kita sakit. Jika mobil tidak dapat dihidupkan setelah Anda mengerjakannya, hipotesis yang masuk akal adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan mobil tidak dapat dihidupkan. Selanjutnya ada klaim kausal umum. Klaim sebab akibat yang umum dapat dipahami dengan cara yang agak berbeda dibandingkan dengan klaim tentang peristiwa sebab akibat yang spesifik. Setidaknya, beberapa klaim sebab akibat umum dapat diberikan interpretasi statistik yang memungkinkan adanya konfirmasi ilmiah. Misalnya, Zem mencegah pilek. Dapat diartikan bahwa Zicam tidak akan mencegah setiap pilek. Namun, bagi manusia, ada hubungannya antara mengkonsumsi Zicam dan berkurangnya frekuensi pilek yang tidak dapat dikaitkan dengan kebutuhan. Berdasarkan penafsiran ini, mungkin bahwa Zicam mencegah masuk angin, dan juga benar bahwa mengonsumsi Zicam tidak mencegah Anda terkena flu. Mengkonfirmasi hipotesis kausal. Yang pertama ada eksperimen sebab akibat terkendali. Salah satu cara yang jelas merupakan eksperimen terkontrol. Menularkan virus flu kepada subjek yang bersedia. Bagilah mereka secara acak menjadi dua kelompok. Berikan
Berikan halnya subjek dalam satu kelompok Zcam. Untuk melampirkan bilangan real pada hal ini, katakanlah ada 100 subjek dalam kelompok Zcam dan 100 subjek dalam kelompok lainnya. Anggaplah 46% kelompok Zcam terserang flu dibandingkan 60% kelompok kontrol. Ini merupakan perbedaan frekuensi pilek sebanyak 14 poin persentase. Mungkinkah perbedaan tersebut terjadi karena subjek dalam kelompok Zcam memiliki sifat pemblokiran dingin yang misterius? Mungkin tidak. Subjek secara acak ditugaskan ke salah satu dari dua kelompok, sehingga subjek dengan sifat pemblokiran dingin misterius mungkin akan didistribusikan secara material di antara kedua kelompok. Yang selanjutnya ada metode alternatif pengujian hipotesis kausal pada populasi manusia. Bereksperimen pada manusia tidak selalu praktis atau diinginkan secara etis. Namun penelitian yang punya alternatif, salah satu alternatifnya adalah dengan mencocologikan secara kelompok orang yang telah terpapar agen penyebab dan kelompok kontrol yang diduga merupakan orang-orang serupa yang belum pernah melakukan hal tersebut untuk melihat apakah frekuensi dampak yang mungkin terjadi lebih besar pada kelompok yang pertama. Misal untuk mengetahui apakah obesitas berkontribusi terhadap penyakit jantung. Anda tentu tidak ingin dengan sengaja membuat orang menjadi gemuk. Sebaliknya, Anda akan mencocokkan sekelompok orang yang menjadi gemuk karena alasan lain dengan kelompok orang yang tidak mengalami obesitas. Untuk melihat bahwa terdapat lebih banyak penyakit jantung pada kelompok pertama, studi sebab akibat tersebut tidak sekonklusif, terutamanya dibandingkan eksperimen terkontrol. Karena yang berkontribusi terhadap penyakit jantung distribusi secara merata pada kedua kelompok. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam penalaran kausal penyebab dalam hukum. Ini karena tidak menetapkan ketidakmungkinan dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama yaitu bahwa hubungan antara A dan B adalah kebetulan. Yang kedua yaitu A dan B keduanya disebabkan oleh hal ketiga, penyebab yang mendasari. Yang ketiga yaitu B menyebabkan A, bukan sebaliknya. Efek membingungkan dengan menyebabkan. Selanjutnya yaitu ada membingungkan akibat dan penyebab dalam tes medis. Yaitu orang-orang melakukan kesalahan ini tidak hanya ketika melakukan tes medis, tetapi seringkali dengan gejala kondisi medis atau lainnya yang diketahui. Misalnya itu bahwa 90% korban serangan jantung mengalami gejala X. Tidak berarti 90% orang yang mengalami gejala X juga mengalami serangan jantung. Hal ini berarti membalikkan sebab dan akibat. Gejalanya adalah akibat dari suatu kondisi, bukan penyebabnya. Selanjutnya yaitu mengabaikan regresi statistik, yaitu misalnya memberikan tes benar atau salah kepada mahasiswa baru di universitas dan meminta mereka menebak jawabannya. Ada peserta tes yang mendapat nilai di atas 50% dan ada pula yang mendapat nilai di bawah 50%. Namun rata-rata seluruh nilainya adalah sekitar 50%. Jika mereka yang mendapat nilai di atas 60% melakukan tes benar atau salah lagi dan menebak jawabannya, rata-rata mereka pada tes kedua akan mendekati 50%. Jika membandingkan kedua contoh ini, akan melihat bahwa keduanya menggambarkan prinsip yang sama, yaitu regresi statistik. Selanjutnya yaitu bukti dengan tidak adanya penyangkalan.
Ketika seorang mencoba untuk menyangkal klaim sebab akibat, misalnya jika seorang guru mempunyai alasan yang kuat untuk berpikir bahwa nilai tinggi yang diperoleh siswanya disebabkan oleh tindakan menyontek, siswa tersebut mungkin akan berusaha untuk menyangkal hipotesis tersebut. Secara umum, kegagalan untuk menyangkal hipotesis kausal hanya menyisakan alasan apapun yang sudah ada untuk menganggap hipotesis itu benar. Ketiadaan tidak menciptakan alasan baru dan tambahan untuk menganggap hipotesis itu benar. Selanjutnya yaitu himbauan terhadap anekdot. Anekdot terkadang juga digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis sebab akibat. Contohnya yaitu seseorang yang berpendapat bahwa merokok ganja tidak melukai paru-paru, karena ia mempunyai teman yang merokok ganja dan tidak mempunyai masalah paru-paru, juga mempunyai alasan yang sama. Selanjutnya yaitu penjelasan yang membingungkan dengan alasan. Melakukan kekeliruan yang mungkin kita sebut penjelasan membingungkan dengan alasan. Berasumsi tanpa memikirkannya bahwa siapapun yang mencoba menjelaskan penyebab perilaku buruk sedang mencoba untuk memaafkannya. Misalnya, seseorang mungkin mencoba menjelaskan mengapa banyak orang Jerman mengadopsi pandangan partai Nazi pada tahun 1930-an. Pembicara mungkin menunjukkan bahwa perekonomian Jerman sedang kacau, bahwa negara tersebut masih menderita akibat ketentuan yang diberlakukan pada akhir Perang Dunia I dan seterusnya. Selanjutnya yaitu penyebab dalam hukum. Dalam hukum, sebab akibat adalah hubungan antara tindakan dan kerugian. Hanya jika tindakan menyebabkan kerugian atau berkontribusi terhadap penyebabnya, dapat dikatakan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hukum perdata merupakan syarat wajib pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum bahwa perbuatan seseorang menimbulkan kerugian yang dipermasalahkan. Penyebab seperti ini disebut penyebab, tetapi untuk Y tidak akan terjadi tetapi X yang terjadi. Untuk menghukum seseorang karena menyebabkan kerugian Y dengan melakukan X, padahal Y akan tetap terjadi meskipun X tidak dilakukan.